Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Dan kali ini pada pertemuan yang ketiga kita akan membahas tentang besaran pokok beserta satuannya. Yang lalu sudah kita pelajari bersama bahwa besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung, dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Besaran itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok kita akan bahas pada saat ini. Besaran pokok dalam pengertiannya adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan tabel besaran pokok yang ada pada slide ini. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama, panjang, satuannya meter. Kedua, massa, satuannya kilogram. Ketiga, waktu, satuannya sekon. Keempat, kuat arus, satuannya ampere. Kelima, suhu, satuannya Kelvin. Keenam, jumlah zat, satuannya mol. Dan yang ketujuh adalah intensitas cahaya, satuannya kandela. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas 3 besaran pokok, yaitu besaran panjang, massa, dan waktu. Anak-anakku sekalian, kalian perhatikan di gambar ini ada alat pengukur panjang, ini roll meter, dan alat pengukur waktu, yaitu jam tangan, dan alat pengukur massa, yaitu neraca. Dalam IPA, panjang menyatakan jarak antara 2 titik. Misalnya, panjang papan tulis adalah jarak antara titik pada ujung-ujung papan tulis. Contoh yang berikut, panjang bayi yang baru lahir. Itu adalah jarak dari ujung kaki bayi sampai pada ujung kepala bayi itu. Yang perlu kalian perhatikan dalam melakukan pengukuran yaitu posisi 0 pada alat ukur. Untuk mengukur panjang, ujung awal benda harus berhimpit dengan angka 0 pada alat ukur. Selain itu, posisi mata kamu harus tegak lurus dengan skala yang ditunjukkan seperti pada gambar ini. Hal ini untuk menghindari kesalahan dari hasil pembacaan pengukuran yang kalian buat. Untuk keperluan sehari-hari, telah dibuat alat-alat pengukur panjang seperti pita ukur, mistar, jangka sorong, meteran gulung. Kalian perhatikan, meteran gulung dan penggaris itu mampu mengukur paling kecil hingga 1 mm. Sedangkan jangka sorong mampu mengukur sampai 0,1 mm. Anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan tabel ini. Ini adalah awalan satuan dan kelipatannya berdasarkan satuan internasional. Kamu kan sudah tahu bahwa satuan dari besaran panjang adalah meter. Dan jika kita konversi dari meter ke kilometer, itu sama dengan 10 pangkat 3. Selanjutnya, lebih tinggi lagi, megameter. Itu 10 pangkat 6. Kemudian gigameter, 10 pangkat 9. Dan terameter itu 10 pangkat 12. Itu angka yang lebih besar, kelipatan yang lebih besar. Kalau kelipatan yang lebih kecil, contoh di sini, jika meter dikonversi ke milimeter, itu 10 pangkat minus 3. Kelipatan ke bawah lagi, mikrometer, itu sama dengan 10 pangkat min 6 meter. Dan yang paling bawah, nanometer, itu 10 pangkat min 9 meter. Jadi, kalian sudah tahu bahwa selain meter, panjang juga dinyatakan dalam satuan-satuan yang lebih besar atau lebih kecil dari meter.
dengan cara menambahkan awalan-awalan seperti tercantum pada tabel tadi. Berdasarkan tabel tadi, maka kalian dapat mengatakan bahwa 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Atau 1 cm itu sama dengan 1/100 meter, atau dalam bentuk desimal 0,01 meter. Sebaliknya, kelipatan yang kecil 1 meter itu sama dengan 1/1000 kilometer, atau dalam bentuk angka desimal itu sama dengan 0,001 kilometer. Atau 1 meter itu sama dengan 100 cm. Selanjutnya kita akan membahas tentang massa, besaran massa. Anak-anakku sekalian, setiap benda tersusun dari materi. Dan jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda itu disebut massa benda. Dan dalam satuan internasional, massa diukur dalam satuan kilogram yang disingkat kg. Misalnya, massa seorang bayi 3 kg, atau massa seekor kelinci 2 kg, atau juga massa sekantong gula itu 1 kg. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan istilah berat untuk massa. Namun sesungguhnya massa itu tidak sama dengan berat. Massa suatu benda ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Sebaliknya, berat sangat bergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada. Kenapa? Karena benda akan memiliki gravitasi yang berbeda di tempat yang berbeda. Sebagai contoh, saat astronot berada di bulan, beratnya tinggal 1/6 dari berat dia saat di bumi. Contohnya, kalau berat badannya di bumi 60 kg, berarti ketika dia berada di bulan, beratnya tinggal 10 kg. Nah, dalam satuan internasional, massa menggunakan satuan dasar kilogram, sedangkan berat menggunakan satuan newton. Perbedaan antara massa dan berat juga pada alat ukurnya. Massa suatu benda itu diukur dengan menggunakan neraca lengan, sedangkan berat diukur dengan menggunakan neraca pegas. Neraca lengan dan neraca pegas ini termasuk jenis neraca mekanik. Saat ini sudah banyak digunakan jenis neraca yang lain yang lebih praktis, yaitu neraca digital. Karena pada neraca digital, hasil pengukuran massa itu langsung dapat diketahui karena muncul dalam bentuk angka dan satuannya. Selain kilogram, massa benda juga dinyatakan dalam satuan-satuan yang lain. Misalnya, gram dan miligram untuk massa yang kecil. Sementara untuk massa yang besar menggunakan ton dan kuintal. Contohnya, 1 ton itu sama dengan 10 kuintal dan sama dengan 1000 kilogram. Dan 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. 1 gram sama dengan 1000 miligram. Selanjutnya kita akan membahas besaran waktu. Waktu adalah selang antara 2 kejadian atau 2 peristiwa. Misalnya, waktu hidup seseorang dimulai sejak ia dilahirkan hingga ia meninggal. Waktu perjalanan diukur sejak mulai bergerak sampai dengan akhir bergerak atau kita sebut berhenti. Nah, waktu dapat diukur dengan jam tangan atau stopwatch. Dalam satuan internasional, satuan waktu adalah detik atau sekon.
Nah, untuk peristiwa-peristiwa yang selang terjadinya cukup lama, waktu itu dinyatakan dalam satuan yang lebih besar, misalnya menit, jam, hari, bulan, tahun, atau abad. Satu hari itu sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 sekon. Nah, untuk kejadian-kejadian yang lebih cepat sekali, dapat digunakan satuan milisekon dan mikrosekon. Materi kita sampai di sini dan Ibu sangat berharap kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan kalau boleh, kalian harus mempelajarinya berulang-ulang agar kalian lebih paham lagi tentang besaran pokok dan satuannya. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikut, pada pertemuan yang keempat. Semoga kalian selalu sehat-sehat dan Ibu yakin kalian adalah anak yang hebat.